Beliau bertanya terkait apakah gempa ini ada korelasinya dengan vulkanik dan apakah nanti akan terjadi lagi gempa bumi yang posisinya berada di samudra seperti itu, Bu, Samudra India. Iya, baik. Sebelum menjawab ini, saya sedikit menambahkan dari pertanyaan sebelumnya. Jadi memang untuk terus terang saja, untuk memprediksi berapa kali lagi gempa susulan itu sulit sekali, tidak mudah. Memang kecenderungannya batuan yang tadi elastisitasnya lebih tinggi itu atau seperti lempeng samudra ini gempa susulannya lebih sedikit dibandingkan batuan, mohon maaf saya ulangi ya, jadi batuan yang lebih masif pejal itu gempa susulannya relatif lebih rendah dibandingkan gempa yang fleksibilitasnya lebih tinggi. Namun relativitas itu pun sangat sulit untuk diperhitungkan. Oleh karena itu lebih tepatnya kita selalu meskipun tenang tapi tetap waspada karena berada di wilayah yang rawan gempa bumi yang dapat terjadi gempa sewaktu-waktu dan tidak dapat diprediksi kapan. Jadi kita selalu diminta untuk menyiapkan baik rumah kita, perabotan kita, tempat evakuasi untuk keluar itu juga jangan sampai terhambat. Daripada kita memperkirakan, menghitung berapa lagi gempa yang akan terjadi, karena itu sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Lebih mudah untuk menyiapkan. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, tadi menanyakan, maaf Mbak, ini kok udah hilang pertanyaan. Mbak bisa mengingatkan tadi di mana, di atas ya? Iya, di atas Bu. Jadi kedepannya bagaimana gitu ya? Ya, apakah ini ada korelasinya dengan vulkanik, Bu? Mempengaruhi aktivitas vulkanik? Secara teori, kejadian tektonik atau tumbukan lempeng, yang tadi disampaikan bahwa di wilayah Jawa Tengah ini, atau DIY ini adalah tumbukan lempeng Samudra Indo-Australia menumbuk di bawah lempeng benua Eurasia. Nah, memang rangkaiannya dampak lanjut dari tumbukan lempeng selain mengakibatkan terjadinya patahan batuan atau patahan pada lempeng yang dimanifestasikan dengan pelepasan energi yang membangkitkan gempa bumi, ya, dapat juga mengakibatkan memicu terjadinya gerak-gerak magma karena tumbukan lempeng itu kan juga terjadi pergesekan antar batuan dan mengakibatkan pelelehan sebagian dari massa batuan yang menumbuk, dan pelelehan massa batuan itu akan tumbuh sebagai magma yang dapat mengisi rongga-rongga di dalam batuan, celah-celah, yang akhirnya kalau ada kekuatan gas juga bisa memicu terjadinya aktivitas gunung api. Secara teori demikian. Namun secara faktual, fenomena itu harus dimonitor. Tidak secara otomatis langsung pasti kalau ada gempa lalu diikuti erupsi gunung api. Tidak selalu. Nah, caranya bagaimana untuk mengetahui? Jadi baik gunung api dan gempanya dimonitor. Nah, dari monitoring gempa ini masih ada gempa-gempa susulan. Nah, ini perlu dicek dari monitoring gunung api. Nah, gunung api yang ada di sekitar lokasi gempa ini, misalnya Gunung Merapi. Nah, itu silahkan dicek hasil monitoringnya pada aplikasi mobile phone Magma Indonesia. Nah, itu silakan ada Mbak Magma Indonesia. Di situ akan terdeteksi bagaimana aktivitas gunung api. Ini saya coba juga cek di sini. Di sini Gunung Merapi nampaknya tidak ada, belum dilaporkan adanya peningkatan aktivitas. Silakan
semuanya ini di bawah Kementerian ESDM. Jadi yang memonitor gunung api itu bukan BMKG. Monitoring gunung api itu dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di bawah Badan Geologi, tepatnya di bawah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Nah, ini di sini dari aplikasi ini kita lihat Gunung Merapi tidak ada peningkatan aktivitas vulkanisme. Jadi sementara bisa disimpulkan gempa yang tadi ini tidak berkorelasi dengan tidak menimbulkan, insya Allah tidak menimbulkan efek kepada aktivitas vulkanisme. Nah, ini tentunya terus saja silakan Anda bisa ikut memonitor dari aplikasi Magma Indonesia. Nah, di situ nanti kalau ada peningkatan aktivitas, warnanya bisa berubah. Misalnya dari hijau meningkat menjadi kuning. Hijau itu, dari waspada bisa meningkat menjadi siaga, atau bisa lagi meningkat menjadi awas. Namun sampai saat ini, kami melihat dari aplikasi itu tidak ada peningkatan aktivitas gunung api akibat gempa yang tadi untuk sementara sampai saat ini. Demikian. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.